Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang panjang sisi dan besar sudut dari dua bangun yang saling kongruen. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah. Segitiga A, B, C, dan segitiga D, E, F adalah dua segitiga yang kongruen. Panjang DF adalah, perhatikan ciri-ciri dua bangun yang saling kongruen. Jadi, dua bangun kongruen jika yang pertama memiliki bentuk yang sama, kemudian sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, A, B, C, dan D, E, F bentuknya sama, yaitu sama-sama segitiga. Kemudian, sudut-sudutnya, perhatikan terdapat dua pasang sudut yang diberi tanda yang sama. Sudut A tandanya sama-sama silang dengan sudut F, jadi sudut A besarnya sama dengan sudut F. Sudut C besarnya sama dengan sudut E, kemudian sudut B kita beri saja tanda bintang sama dengan sudut D. Perhatikan, pada segitiga ABC terdapat sisi yang diapit oleh sudut silang dan titik, yaitu sisi AC panjangnya 5 cm, sama dengan sisi EF. Panjangnya juga 5 cm dan diapit oleh sudut yang bertanda silang dan titik. Nah, jadi untuk sisi BC, yaitu sisi yang diapit oleh sudut titik dan bintang, akan bersesuaian dengan sisi DE. Sama-sama diapit oleh sudut yang bertanda titik dan bintang, jadi sama, panjangnya 6 cm. Maka, panjang sisi yang terakhir yaitu AB diapit oleh sudut yang bertanda silang dan bintang panjangnya 7 cm sama dengan sisi DF. Jadi, sisi DF panjangnya 7 cm. Jadi, jawaban yang betul adalah C, yaitu panjang DF sama dengan 7 cm. Pada soal nomor 2, pada gambar berikut segitiga KLM kongruen dengan segitiga RST. Sisi-sisi yang sama panjang adalah, perhatikan pada segitiga KLM telah diketahui besar sudut M 70 derajat dan sudut L 35 derajat. Sedangkan pada segitiga RST diketahui besar sudut R 75 derajat dan sudut T 70 derajat. Jadi di sini sudah ada sudut yang sama besar yaitu 70 derajat. Nah, maka untuk sudut K besarnya sama dengan sudut R yaitu 75 derajat. Sedangkan sudut L sama dengan sudut S 35 derajat. Sekarang perhatikan sisi-sisinya. Pada pilihan A, kita buktikan KL dan ST. Nah, pada sisi KL diapit oleh sudut 75 derajat dan 35 derajat. Maka, sisi yang bersesuaian pada segitiga RST-nya adalah sisi RS, karena sama-sama diapit oleh sudut 75 derajat dan 35 derajat. Jadi, pilihan A salah. Kemudian perhatikan sisi LM diapit oleh sudut 35 derajat dan 70 derajat. Maka bersesuaian dengan sisi ST. Sama diapit oleh sudut 70 derajat dan 35 derajat. Jadi pilihan B salah. Kemudian untuk sisi KM diapit oleh sudut 75 derajat dan 70 derajat. Maka bersesuaian dengan sisi RT, karena sama-sama diapit oleh sudut 70 derajat dan 75 derajat. Jadi, pilihan C yaitu KM sama panjang dengan RT, jawabannya adalah betul C.
Soal yang ketiga, jika segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen, panjang AC 10 cm, BC 15 cm, sudut ACB 65 derajat, DF 10 cm, DE 13 cm, dan sudut EDF 70 derajat, maka besar sudut DEF adalah. Nah, karena di dalam soal tidak diberikan gambarnya, maka kita gambarkan dua buah segitiga yang kongruen. Pada segitiga yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu sudut-sudutnya, yaitu sudut A, B, dan C. Kemudian, tuliskan keterangan-keterangan yang telah diketahui di dalam soal. Panjang sisi AC 10 cm, sisi BC 15 cm, dan sudut ACB 65 derajat. Nah, pada segitiga yang kedua, sebelum kita tentukan sudut-sudutnya, kita tuliskan ukuran yang bersesuaian dengan sudut segitiga ABC. Jadi, terdapat sisi 10 cm, 15 cm, dan sudut 65 derajat. Nah, kemudian di dalam soal diketahui sisi DF 10 cm dan DE 13 cm. Nah, jadi pada segitiga DEF ini sudah ada sisi 10 cm, tetapi sisi 13 cm belum ada. Jadi kita tuliskan sisi yang belum diketahui, yaitu sisi yang alasnya 13 cm. Perhatikan, sisi DF dan DE ada huruf yang sama, yaitu huruf D. Artinya, sisi 10 cm dan 13 cm mengapit sudut D. Kemudian, di dalam soal, besar sudut EDF, yaitu sudut D, adalah 70 derajat. Nah, perhatikan, pada sisi DF 10 cm, maka sisi yang 10 cm sudah diketahui sudut D, jadi sudut yang di atas adalah sudut F. DE 13 cm, karena sudah ada sudut D, maka sudut E adalah yang di sudut kanan bawah. Yang ditanyakan adalah besar sudut DEF. Jadi yang ditanyakan adalah pada sudut E. Ingat, dalam segitiga, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Karena di sini sudah ada besar sudut 70 derajat dan 65 derajat, maka besar sudut DEF adalah 180 dikurangi dengan jumlah besar sudut yang sudah diketahui. Jadi 180 dikurangi 65-nya ditambah 70. Jadi 180 dikurangi 135. Maka besar sudut DEF adalah 45 derajat. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang keempat, diketahui trapesium ABCD dan trapesium EFGH pada gambar di bawah adalah kongruen. Jika panjang AD 12 cm, DC 9 cm, dan EF 18 cm, tentukan panjang CB. Nah, perhatikan, ABCD dan EFGH merupakan trapesium siku-siku. Pada ABCD, sudut siku-sikunya di sudut A dan sudut D, sedangkan panjang sisi AD-nya adalah 12 cm. Maka, pada trapesium EFGH, karena sudut siku-sikunya di sudut F dan G, maka panjang sisi GF sama dengan 12 cm juga karena bersesuaian dengan sisi AD. Kemudian sisi GH mempunyai sudut G yaitu siku-siku dan sudut H yaitu sudut tumpul, maka bersesuaian dengan sisi DC sehingga panjangnya 9 cm. Sedangkan sisi AB pada trapesium ABCD bersesuaian dengan sisi EF, panjangnya 18 cm. Nah, untuk menentukan panjang CB, kita tarik garis C
W, yaitu garis tinggi pada trapesium ABCD, sehingga terbentuk segitiga siku-siku CPB, jadi siku-sikunya di sudut P, dengan panjang CP sama dengan AD, karena sama-sama merupakan garis tinggi, jadi 12 cm. Sedangkan untuk sisi PB, perhatikan PB adalah sisi AB dikurangi sisi AP. Tadi panjang AB-nya 18, sedangkan AP sama dengan panjang DC yaitu 9. Maka panjang PB adalah 18 dikurang 9 yaitu 9 cm. Nah, karena di sini sudah diketahui sisi CP dan PB, maka bisa kita tentukan panjang CB menggunakan Pitagoras. Nah, CB adalah sisi miringnya, jadi CP kuadrat sama dengan CP kuadrat ditambah PB kuadrat. Sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Jadi, sama dengan 144 ditambah 81, yaitu 225. Maka panjang CB sama dengan akar dari 225, yaitu 15 cm. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Segitiga ABE kongruen dengan segitiga BDC. Panjang DE adalah, nah perhatikan terlebih dahulu, segitiga ABE adalah segitiga siku-siku di B dengan panjang hipotenusa atau sisi miringnya 17 cm dan salah satu sisi siku-sikunya yang pendek yaitu AB 8 cm. Sehingga kita bisa tentukan panjang BE yaitu sisi siku-siku dari segitiga ABE menggunakan Pitagoras. Jadi BE kuadrat sama dengan AE kuadrat yaitu hipotenusanya dikurangi AB kuadrat. Jadi sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat yaitu 289 dikurangi 64. Jadi BE kuadrat adalah 225, maka panjang BE adalah akar 225, yaitu 15 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang DE. Karena telah diketahui panjang BE, sekarang perhatikan segitiga BDC, siku-siku di D, dan hipotenusanya adalah DC, sama 17 cm. Maka panjang BD, yaitu sisi siku-siku yang pendek, bersesuaian dengan sisi AB, jadi 8 cm. Sehingga sekarang bisa kita tentukan panjang DE, yaitu BE dikurang BD. Karena BE-nya tadi kita telah hitung 15, kemudian dikurangi BD-nya 8, maka panjang DE adalah 7 cm. Jadi, jawabannya adalah C. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.